Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi Farizi, NPM 10221122 dari kelas C2 Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang analisis rasio laporan keuangan. Saya akan membahas 3 rasio laporan keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio manajemen aset, dan rasio manajemen utang. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio ini memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjang. Yang kedua, rasio manajemen aset. Rasio ini memberikan gambaran seberapa efisien dalam menggunakan aset. Yang ketiga, rasio manajemen utang. Rasio ini memberikan gambaran perusahaan mendanai aset dan kemampuan perusahaan membayar utang jangka panjang. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar. Untuk rumus rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Rata-rata industri adalah sebesar 4,3. Yang kedua, rasio cepat. Untuk rasio cepat rumusnya aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi liabilitas lancar. Rata-rata industrinya adalah sebesar 2,2. Untuk contoh soalnya, perusahaan X memiliki laporan keuangan yang diketahui bahwa terdapat aset lancar sebesar 22 juta, persediaan sebesar 2 juta rupiah, liabilitas lancar sebesar 8 juta. Berdasarkan data di atas, berapa rasio cepat yang dimiliki pada perusahaan X? Rumus rasio cepat sama dengan aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan liabilitas lancar, sama dengan 22 juta dikurangi 2 juta dibagi dengan 8 juta. Nah, 22 juta dikurangi 2 juta hasilnya 20 juta dibagi dengan 8 juta hasilnya 2,5. Untuk kesimpulannya, perusahaan dianggap efisien dalam membayar utang pada jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dan di atas rata-rata industri 2,2. Nah, selanjutnya rasio manajemen aset. Yang pertama, rasio perputaran persediaan. Untuk rumus rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan. Rata-rata industrinya adalah 10,9. Yang kedua, rasio perputaran aset tetap. Untuk rumus rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi dengan aset tetap neto. Nah, untuk rata-rata industrinya adalah 2,8. Yang ketiga adalah rasio jumlah hari penjualan belum tertagih. Untuk rumus rasio jumlah hari penjualan belum tertagih sama dengan piutang dibagi dengan rata-rata penjualan per hari. Nah, untuk rata-rata industrinya adalah 36 hari. Selanjutnya, rasio perputaran aset total. Untuk rumus rasio perputaran aset total sama dengan penjualan dibagi dengan total aset. Rata-rata industrinya adalah 1,8. Nah, di sini ada contoh soal. Perusahaan A memiliki laporan keuangan yang diketahui bahwa terdapat penjualan sebesar 17.800.000, persediaan 1.800.000. Berdasarkan data di atas, berapa rasio perputaran persediaan yang dimiliki pada perusahaan A? Cara penyelesaiannya, rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi dengan persediaan, sama dengan 17.800.000 dibagi dengan 1.800.000. Hasilnya adalah 9,8. Nah, kesimpulannya adalah perusahaan dianggap kurang efisien dalam menggunakan aset dan kurang dari rata-rata industri sebesar 10,9. Selanjutnya yang terakhir adalah rasio manajemen utang. Yang pertama, rasio total utang terhadap total modal. Untuk rumus rasio total utang terhadap total modal sama dengan total liabilitas dibagi dengan total liabilitas ditambah dengan total ekuitas. Untuk rata-rata industrinya adalah 38,4%. Yang kedua, rasio times interest earned. Untuk rumus rasio times interest earned sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan biaya bunga. Nah, untuk rata-rata industrinya adalah 6. Nah, untuk contoh soal rasio manajemen utang, perusahaan X memiliki laporan keuangan yang diketahui bahwa terdapat total liabilitas sebesar 6.500.000,
total ekuitas 11.500.000. Berdasarkan data di atas, berapa rasio total utang terhadap total modal yang dimiliki pada perusahaan X? Nah, cara penyelesaiannya, rasio total utang terhadap total modal sama dengan total liabilitas dibagi dengan total liabilitas ditambah dengan total ekuitas sama dengan 6.500.000 dibagi dengan 6.500.000 ditambah dengan 11.500.000 rupiah sama dengan 6.500.000 rupiah dibagi dengan 18 juta, hasilnya 36,1%. Nah, untuk kesimpulannya, perusahaan dianggap efisien dalam membayar utang jangka panjang yang rendah dan di bawah rata-rata industri adalah 38,4%. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas saya jelaskan untuk materi analisis rasio keuangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.